Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kembali bertemu di channel Mas Imam Nawawi. Jernih berpikir, nyata berkarya, menjadi sebuah semangat mengapa kita terus bersua di dunia maya. Sahabat sekalian, berita terbaru adalah soal beda pendapat yang tampaknya mulai dalam tanda kutip berbenturan antara dua tokoh politisi Indonesia, yaitu Zulkifli Hasan dengan Mahfud MD. Di kumparan.com, Zulhas singgung Mahfud yang ragu RI emas 2045. Zulhas mengatakan, bantu gagasan, jangan mencela. Saya baca kemarin ada yang belum dilantik sudah mengatakan, enggak mungkin kita menjadi negara maju, jembatannya sudah putus. Saya kira rasa optimis penting, apalagi disampaikan oleh para pemimpin, kata Zulhas dalam Rakernas Partai di kantor DPP PAN Jakarta Selatan Sabtu 29 Juni. Dan belum berjuang Pak Prabowo baru mau kita harapkan dukungan dari tokoh-tokohnya mendukung pikiran-pikiran konsep gagasan. Kalau tidak bisa ya bantu doa, tambah dia. Kalau tidak bisa bantu doa ya paling tidak jangan memutus harapan. Apalagi mengejek, mencela, karena menuju Indonesia maju tentu tidak mudah, apalagi di tengah dunia yang berubah cepat, masih kata Zulhas. Sahabat sekalian, mengapa Zulkifli Hasan tampak merasa perlu merespon ucapan Mahfud MD? Dan seperti apa sih ucapan Mahfud MD? Mahfud MD mengatakan bahwa jangan mimpi Indonesia emas, jembatan emasnya pun sudah dicuri, kata Mahfud saat menjadi pembicara kunci pada acara sekolah hukum di Sekolah Partai PDIP Jakarta pada Jumat 14 Juni. Murmurnya sudah dicuri, sekarang jembatan emas kita ini itu sudah dirampas, sambungnya. Mantan Ketua MK itu juga mengatakan, usaha untuk mencapai Indonesia emas membutuhkan proses yang panjang dan bakal melalui berbagai rintangan. Dan tentu saja tema ini menarik karena memang melibatkan dua tokoh besar ya dengan pandangan yang berbeda yang bisa membuat kita ikut ya berpikir, memberi sebuah gagasan atau adalah hal yang sifatnya temuan-temuan baru untuk dikorelasikan antara fakta, optimisme, dan juga cita-cita kita semua. Dan yang lebih menarik, memang isu Indonesia Emas 2045 merupakan isu sentral pembangunan nasional dan visi jangka panjang Indonesia. Walaupun sebenarnya tidak bisa juga disebut terlalu panjang, karena tinggal 21 tahun lah ya. Ya, kira-kira begitulah, 2 dekade lagi. Nah, sahabat kalian, kalau kita lihat secara positif, maka perbedaan pendapat antara Zulhas dengan Mahfud MD itu bisa memicu lahirnya diskusi publik tentang bagaimana masyarakat dan tokoh politik ya bisa berkontribusi, termasuk kita semua sebagai warga. Cuma pertanyaannya siapa yang mewadahi, kan begitu. Umumnya kalau ada pandangan berbeda dengan pemerintah, seperti pemerintah itu kupingnya panas, kemudian menjadi emosi dan menganggap yang berbicara tajam itu sebagai lawan. Padahal kan kita ini satu bangsa, satu tanah air. Tetapi kalau ada beda pendapat, selalu harus berposisi Anda lawan saya, atau Anda tidak menjadi teman saya. Ini sesuatu yang harus diubah ke depan. Pandangan-pandangan yang sifatnya dapat memberikan kontribusi positif agar pemerintah berpikir lebih kencang, kemudian menghasilkan produk-produk yang memberikan kesejahteraan rakyat, harus dinilai sebagai sebuah vitamin. Tetapi kalau kemudian dipandang sebaliknya sebagai sebuah racun, tentu ini akan membuat pemerintah pertama kehilangan waktu karena harus merespon yang seperti itu, kemudian yang kedua kehilangan energi, dan ketiga kehilangan fokus. Pada akhirnya kehilangan kesempatan membangun, akhirnya lebih banyak berbicara daripada menghasilkan fakta, kenyataan dalam kinerja. Namun seperti apa sebenarnya posisi perbedaan pendapat antara Zulhas dengan Mahfud MD yang sebenarnya itu juga terjadi karena ada pemberitaan ya. Dua tokoh ini juga tidak pernah face to face langsung berhadapan kemudian berdiskusi soal itu. Namun inilah
Ya, gunanya sebuah berita agar kita mengerti apa yang ada jadi pikiran, apa yang menjadi kesamaan dan juga pertentangan. Nah, sekarang coba kita pikirkan sama-sama. Apakah kawan-kawan setuju dengan Julhas atau dengan Mahfud MD? Ini kaitan ide ya, bukan keberpihakan politik gitu ya. Dan bagaimana kita melihatnya? Saya kira berita di Kumparan ini juga sudah ada netizen yang kemudian mewakili ya. Di sini ada komentar Reumi Janari, menuju Indonesia cemas. Nah, dia tidak setuju Indonesia emas ya. Artinya dia sepakat bahwa sudah banyak mur hilang gitu ya. Mengapa? PHK di mana-mana, kurs rupiah anjlok, hutang numpuk, daya beli turun, pajak naik, korupsi merajalela, uang negara dihambur-hamburkan buat yang gak urgen, yang bilang Indonesia baik-baik saja harus segera diperiksa kejiwaannya. Ini sudah bisa kita tangkap seperti apa ya posisi dia. Tentu saja kita berharap memang Indonesia emas itu betul-betul emas. Tetapi kalau kita melupakan fakta-fakta yang ada, emas seperti apa yang akan kita tuju? Ini sebuah pertanyaan mendasar. Kemudian ada Nurseto Sryono. Dia mengatakan, bagus pemilihan kata-kata pesimistis 2045 karena bautnya sudah dirusak. Dan itu kenyataan saya, rakyat biasa merasa semenjak Jokowi mengkhianati demokrasi. Wah, ini memberikan argumen yang sifatnya memang ide. Kemudian Pranoto, Indonesiaku cemas, tidak emas ya, kira-kira begitu. Kemudian Abi State, bantu gagasan. Gimana orang suruh bantu gagasan kalau tiap ngomong cuma dijawab barisan sakit hati? Orang bodoh dan korup gak butuh gagasan, cuma butuh dipuja-puji, soalnya otak cuma satu bait. Nah, sahabat sekalian, komentar-komentar ini mungkin kalau dibaca dengan emosional akan membuat sebagian tertentu merasa sangat tersinggung, atau yang merasa didukung idenya akan merasa senang. Tidak seperti itu. Kita melihat bahwa apa yang menjadi komentar netizen di kolom berita menunjukkan bahwa mereka juga melihat, mereka juga mau dan bisa berpendapat. Tinggal sekarang adalah objektivitas pikiran kita seperti apa. Kalau pemerintah ya harus lebih luas, karena bagaimanapun pemerintah ini punya kewenangan. Kewenangannya ini kalau dibuat dan dijadikan sebuah kebijakan, itu akan menentukan hitam merah nasib rakyat. Nah, oleh karena itu, kalau ada gagasan yang tidak sependapat dengan pemerintah, saya kira itu bukan mencela, ya, atau juga tidak mau mendoakan, tetapi kita memberitahu. Sebagai sebuah bahtera, kalau diibaratkan kita sedang berlayar di samudra, tentu saja kebocoran kecil sekalipun harus disampaikan segera, karena jika tidak, kebocoran kecil itu dapat menyebabkan bahtera itu rusak atau bahkan tenggelam. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.